Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Selamat malam minasang. Oh ini pagi ya. Sekarang jam 1:30 malam. Alhamdulillah sudah sampai di rumah dengan selamat ya. Ini cerita sedikit pengalaman saya nonton konser Dewa 19 di Pesta Rakyat di Bandung. Jadi kira-kira saya beli tiketnya itu 1 bulan yang lalu ya, di bulan Februari ya, sekitar 1 bulan yang lalu saya beli tiket online. Terus kemarin malam Sabtu atau Jumat malam saya pergi ke Bandung menggunakan kereta Harina. Saya berangkat jam, kalau nggak salah itu sekitar jam 11-an ya, 11 kurang atau ya. Saya makan malam dulu di rumah sebelum berangkat itu biar tidak masuk angin. Saya makan malam nasi goreng, terus langsung berangkat ke stasiun untuk menuju ke Bandung. Sampai Bandung sekitar jam habis subuh lah ya, habis subuh keluar stasiun saya mampir ke masjid, kita sholat dulu biar pikiran adem ya. Saya sholat subuh di masjid depan stasiun Bandung. Habis sholat subuh sekitaran jam setengah 6, jam 6 saya mampir ke cafe atau coffee shop di depan stasiun Bandung itu, kalau nggak salah namanya Max Coffee kalau nggak salah ya. Atau orang Bandung atau yang biasa datang di stasiun Bandung bisa share apakah benar warung kopinya itu namanya Max Coffee ya. Saya pesan americano tanpa gula biar plong setelah perjalanan. Terus setelah itu muka saya kucel ya, tapi emang saya baru sampai soalnya ya tidak baru juga sih, sudah hampir 1 jaman lah saya di rumah. Tapi biar saya tidak lupa, saya langsung bikin video saja untuk berbagi pengalaman ketika saya nonton konser Dewa 19, band paling top Indonesia menurut saya. Oke, terus tadi sampai mana? Oh, di coffee ya, di tempat kopi. Saya minum di sana sampai sekitar jam 7-an lah ya. Setelah dari Max Coffee, terus saya mampir ke apa sih namanya itu tempat jualan jajanan itu ya, Siri Rasa atau Sirisa apa ya, saya lupa ya. Pokoknya di Bandung itu ada tempat jajanan yang jual jajanan basah, jajanan pasar, tapi ramai banget yang parkir mobil-mobil ya. Ada sih salah satu videonya saya makan jajanannya, tapi saya lupa ya. Nanti bisa tonton video yang lain, oke? Jadi di situ saya beli jajanan untuk sarapan, ya beraneka ragam lah jajanan-jajanan pasar seperti onde-onde, terus sandwich, ada sandwich, atau saya beli empek-empek juga. Oke, setelah dari tempat itu Sari Rasa atau apa itu saya lupa ya. Mungkin ada yang ingat tempat jualan jajan pasar, tapi konsepnya itu seperti minimarket ya, jadi kita ngambil sendiri dan bersih. Terus setelah itu saya ke penginapan. Terus dari penginapan saya istirahat. Dari penginapan di hari Sabtu siangnya, dan saya sampai Bandung di Sabtu pagi. Istirahat di penginapan sebentar. Terus Sabtu siang itu saya pergi ke, kalau nggak salah itu Kodim atau pokoknya itu markas TNI lah ya. Itu markas TNI untuk menukarkan tiket.
saya menukarkan tiket di halaman parkir Kodim itu. Antrinya sih nggak terlalu banyak ya, cepet. Terus ini tiketnya seperti ini, Pesta Rakyat nih. Oh ini Pesta Rakyat 30 karir Dewa 19 kelihatan. Kalau yang ininya ini ada apa namanya, kelasnya saya beli yang festival A. Terus ini apa namanya, ini tentang apa nih, sponsor ya, dan ada tentunya tetap ada dengan barcode. Ini di stadion, di stadion apa namanya, di Kodim itu saya mendapatkan tiket ya. Saya tukarkan tiketnya, dan ternyata di sana ada racunnya berupa boot merchandise. Jadi dari rumah saya tidak ada niatan. Memang pas waktu saya beli tiketnya itu pas sebulan yang lalu saya mau nonton itu, memang ada rencana mau beli kaos Dewa 19, tapi seiring berjalannya waktu sampai lupa, sampai berangkat ke Bandung saya mengurungkan niat untuk membeli kaos Dewa 19. Tapi di sebelah stand penukaran tiket itu ada boot racun, apa namanya, menjual merchandise dari original official Dewa 19. Di sana saya membeli kaos. Saya beli di tempat penukaran tiket itu 200.000. Satu kaosnya itu 200.000. Saya beli yang motif bintang 5. Soalnya kebanyakan itu motifnya itu motif album ya. Ada bintang 5, terus ada Laskar Cinta. Yang paling laku sih sepertinya yang Laskar Cinta itu ya, karena logonya sangat ikonik. Jadi tidak bisa apa namanya, menunjukkannya karena di plastik cucian kotor. Semalam baru selesai konser langsung saya masukkan ke tas kresek, dan tadi sudah saya masukkan ke apa namanya, keranjang pakaian kotor ya. Nanti kalau sudah saya cuci lagi saya akan pakai lagi ya. Itu adalah suatu kenangan atau momen ya. Itu di sana saya sebenarnya mau membeli pick gitar juga, tapi saya nanya sama mbaknya, saya tanya sama tetehnya, "Teh, pick gitarnya ada?" "Wah kak, habis." Waduh. Jadi saya cuman beli kaos Dewa 19 bergambar bintang 5. Terus di sana juga ada hoodie, ada jaket, ada stick drum ya. Saya malah ditawari pas waktu saya tanya pick gitar, malah saya ditawarinya stick drum. Itu harganya 150.000 gitu. Saya mau buat apa? Mau buat mentong curut. Jadi saya cuma beli. Di sana juga ada kipas, ada korek api. Saya juga pengen itu korek api Dewa 19, tapi ya lumayan lah, saya beli kaos saja lah untuk nonton besoknya. Setelah dari penukaran tiket dan saya kena racun, dan saya juga foto di bis official merchandise-nya yang bergambarkan para personil Dewa 19. Setelah dari penukaran tiket saya kemana lagi ya? Setelah dari penukaran tiket, oh iya, saya nggak tahu daerahnya, pokoknya saya ke museum itu ada Nuarta kalau nggak salah ya. Maaf kalau orang Bandung yang apa namanya paham bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Di Nuarta pokoknya itu museum milik Bapak Nyoman Nuarta kalau nggak salah ya. Itu bapak yang membuat GWK dan sekarang sedang mengerjakan proyek untuk IKN ya, yang di Kalimantan. Di sana saya sampai sekitar jam 2 atau jam 3 lah, jam 2 atau jam 3. Sana saya ngopi-ngopi di depan museum, dan saya menikmati karya-karya Bapak Nyoman.
terus apa namanya nonton film pendek di sana. Itu masuknya itu kalau nggak salah 50.000 atau 100.000 ya, saya lupa. 50.000 atau 100.000 ya, saya lupa. Setelah dari museum saya ke, maaf ya ini kalau ceritanya panjang, pokoknya ini ceritanya lengkap betul perjalanan saya ke Bandung untuk nonton konser Dewa 19. Tapi saya tidak cerita tentang soalnya tentang konsernya saja, tapi saya perjalanan saya selama di Bandung ya, agar menjadi apa namanya kenang-kenangan untuk saya sendiri, dan siapa tahu ada cerita yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terus setelah dari museum saya ke Subang kalau nggak salah, itu saya mandi di air panas Gracia atau apa gitu ya. Gracia itu pemandian air panas, uang masuknya itu 100.000. Kalau saya sarankan kalau teman-teman mau ke sana sebaiknya habis maghrib atau sore-sorean dikit ya. Jadi hawanya itu adem tapi airnya itu anget, jadi sangat cocok lah ya. Adem enak. Di sana mau entah itu mau nyemplung atau tidak, itu bayarnya tetap 100.000. Oke. Habis dari Gracia atau Subang itu saya ke turun saya jajan di Serabi Setiabudi. Wah ramai banget itu tempatnya, sumpah itu hampir waiting list ya. Di sana saya pesen surabi coklat kacang keju ya. Tapi saya mau bikin video di sana malu karena rame banget ya. Atau teman-teman yang sudah pernah ke Surabi Setiabudi ya, itu ramai banget. Jadi mau makan aja kita lihat karyawannya lalu lalang dan orang-orang yang berdatangan dan orang silih berkat itu, aduh mumet juga ya. Jadi mau bikin video yang makan surabi mau saya share, tapi saya makannya cepet-cepet biar kasihan yang menunggu di depan kan, waiting listnya kasihan ya. Terus dari Surabi saya pulang ke penginapan di sekitar, saya lupa itu apa namanya alamatnya, pokoknya hotelnya itu dekat Crown Plaza dan apa namanya rel kereta. Nama hotelnya itu El Royal Hotel itu ya. Saya pesan lewat aplikasi di El Royal, terus malam beristirahat sampai malam. Besoknya saya sarapan di hotel. Saya juga mau tanya ya ke teman-teman ya, kalau sarapan di hotel itu boleh bikin video atau tidak ya? Soalnya kemarin ya saya juga mau berbagi menu-menu yang ada di hotel, tapi saya juga malu ya, mau rame banget soalnya orang yang apa namanya di hotel itu ya. Tapi apakah teman-teman tahu kalau kita sarapan di hotel itu apakah boleh membuat video atau tidak ya? Bisa share di kolom komentar ya, soalnya saya juga masih risih ya. Di hotel itu hotelnya ramai banget ya. Untuk sarapannya itu ada 3 tempat ya, di sekitar lobi dan juga ada di sekitar kolam renang. Itu artinya kan apa yang nginep itu banyak ya di hotel El Royal Hotel itu ya. Terus saya kemana lagi ya, saya siangnya pergi ke rumah mode di sana. Saya nyari-nyari celana. Sebenarnya saya cuma nganter ya, dan saya juga tidak mendapatkan apa-apa di rumah mode itu. Ramai banget juga soalnya itu kan hari Minggu ya. Ini saya cerita berarti hari Minggu ya. Di hari Minggu setelah dari rumah mode saya pulang ke El Royal Hotel lagi untuk mempersiapkan
apa namanya, konser atau acara inti saya ke Bandung ya konser ini kan. Memang saya tidak masuk, atau kan open gate-nya itu kan di jadwal itu jam 1 siang. Terus penampil pertama itu adalah di Randon, itu teman-teman bisa cek di MCM Event. Soalnya pas penukaran tiket itu saya nanya sama mas-masnya, "Mas, apa boleh minta rundown untuk acara besok?" Bisa dilihat di MCM itu. Yang pertama itu kan ada banyak lah, yang kayak siang itu ada The Virgin, ada Triad, ada apa namanya, Al Eldu kalau nggak salah, ada, terus ada Ahmad Dhani Electric Band atau apalah itu. Tapi emang saya rencananya cuma mau lihat Dewa 19. Jadi saya keluar dari hotel itu habis asar ya, habis sholat asar sekitar jam 4:30 itu saya berangkat ke Stadion Siliwangi. Pertama-tama saya ada opsi untuk naik Grab, tapi wah nanti susah ya, terus jadi saya bawa mobil sendiri. Saya nonton bertiga, saya kakak perempuan saya dan suami kakak perempuan saya atau mas saya ya, dipakai mobil. Deket dari Hotel El Royal itu ke Stadion Siliwangi itu deket lah. Kan habis penukaran tiket itu saya dan kakak saya itu riset venue ya, kira-kira itu kemana arahnya, dan deket sih dari Siliwanginya itu. Terus saya di jalan tuh ketar-ketir juga ya, aduh ini dapat tempat parkir atau tidak ini ya. Dan ternyata alhamdulillah banyak tempat parkir. Soalnya saya ngecek di IG itu kan ada himbauan untuk tidak menggunakan mobil pribadi atau tidak menggunakan apa namanya, alat transportasi pribadi lainnya. Disarankan untuk menggunakan aplikasi atau ojek online atau apalah itu ya. Tapi saya dan kakak saya itu menggunakan mobil pribadi, diparkir di Kodim itu, Kodim atau apa, pokoknya itu markas TNI. Di markas TNI sama warga dibuat untuk parkiran. Dan saya juga apa namanya apresiasi ya, ternyata ada sekolah atau kantor itu yang dibuka untuk parkiran. Respect. Artinya orang-orang sekitar stadionnya itu apa namanya, memperbolehkan lahannya untuk parkir ya. Full itu emang di sekolah SD kalau tidak salah itu. SD, terus kantor-kantor juga dibuka untuk apa namanya, kantong-kantong parkir yang untuk memfasilitasi yang mau nonton konser. Respect saya sama warga Bandung, respect ya. Orangnya baik-baik sampai membuka itu lahannya untuk parkir. Terus saya 4:30 saya sampai ke stadion itu sekitar 10 atau 15 menit, cepat kok, deket dari hotelnya itu. Terus saya di sana sudah ramai banget, orang-orang menggunakan hitam-hitam. Semua hitam-hitam, ada yang ternyata yang membeli merchandise itu banyak sekali ya. Pas waktu kemarin saya menukarkan tiket itu sepertinya tidak ada yang membeli merchandise, tapi ternyata di sana sudah memakai pakaian dewa semua ya. Ada yang seri 30 karir, ada yang seperti punya saya, kembarannya banyak lah pokoknya ya. Yang paling banyak sih yang saya amati logo Laskar Cinta itu banyak sekali, mungkin karena simpel ya. Ramai banget, hitam-hitam, ada bapak-bapak, ibu-ibu, yang mas-mas, yang muda-muda, teteh-teteh, tante-tante, dan ada anak kecil juga ada. Wah, ramai banget sumpah, ramai banget. Terus masuknya rapi, cuman karena orangnya banyak ya. Saya sampai di stadion itu sekitar 4:30 jam 5-an itu yang lagi main Mahadewi, kan kedengaran dari luar ya. Mahadewi, kalau mbak saya itu mau mengajak berangkat sore karena beliau mau nonton Mbak Mulan Jamila. Kalau saya kan cuman ngikut ya, karena sama yang bawa mobil kan mas saya.
yang ikut. Masa saya berangkat sendiri habis maghrib nanti kan malah susah ya. Jadi saya ikut berangkat sore, penukaran tiket rapi, dibagi per kelas mungkin ya, ada yang di tribun, ada yang festival VIP mungkin seperti itu, tapi semuanya tetap mengantri dan rapi ya. Yang tribun itu banyak banget itu, yang tribun, terus yang festival sendiri, yang VIP juga sendiri, jadi rapi seperti itu, gate-nya rapi. Wah, ngantrinya lumayan ya, dan semuanya menggunakan pakaian hitam. Mantap. Saya dari hotel itu membawa air minum agar apa, untuk persiapan di dalam ya. Tapi ternyata di proses screening itu disuruh membuang ya. Ya udah, saya mengikuti aturan. Saya dan kakak saya mengantri, di screening, di scan barcode, dan saya juga baru tahu ya kalau parfum dan deodoran itu tidak boleh dibawa ke konser ya. Soalnya kemarin itu saya lihat ada mbak-mbak, ada teteh-teteh yang bawa deodoran ke konser ya. Bawa deodoran ke konser dan dibuang. Terus parfum juga tidak boleh. Jadi mungkin itu mengganggu kenyamanan yang pastinya ya. Atau apa, saya nggak tahu ya. Kalau deodoran emangnya bisa ya, mungkin bisa untuk lempar-lemparan dia deodoran ya. Kalau bisa, pokoknya itu kan berarti panitia sangat mengantisipasi barang-barang yang masuk ke dalam ya, selain air minum ya. Terus deodoran dibuang, parfum dibuang. Dan saya juga heran juga, ternyata ada teteh-teteh yang nonton konser bawa deodoran deh. Oke, proses screening lancar. Terus langsung saja setengah 6-an itu saya masuk gate festival. Mbak Mulan naik. Saya mau menuju ke venue itu, di pintu masuk festival itu Mbak Mulan suaranya sudah naik lagu pertama. Wah, langsung lari-larian kakak saya ya. Kakak saya yang perempuan ini kan memang cita-cita mau nonton yang Mbak Mulan Jamila itu, lari-larian. Udah rame, tribun udah full ya kan, soalnya kan open gate jam 1 ya. Tribun udah full, terus langsung masuk ke festival. Di festival A ya, saya bertiga masuk ke tempat festival A atau yang di depan panggung. Dan ada ternyata mungkin ya, pas di pintu gerbang itu di pintu gerbang festival itu ada yang jebol atau gimana. Ada yang memiliki tiket festival B tapi masuk ke festival A. Ya mungkin juga ada yang kebalik dari orang yang di festival A maksudnya yang ke B. Entah itu yang jebol yang di mana. Karena di ini kan ada tanda ya, festival A. Festival A ini di tempat saya nonton itu ada yang di sininya B. Ya nggak apa-apa, kamu teknis di lapangan ya. Ya udahlah, itu yang B masuk ke A itu ya itu namanya rezeki panjenengannya. Lah kalau yang A masuk ke B itu apa sih panjenengan? Oke, langsung saya bertiga menikmati acaranya Mbak Mulan Jamila. Sejam ya, kurang lebih sejam lah ya, dari jam 5 sampai jam 6-an. Alhamdulillah cuaca cerah, ada bulan purnama, jadi istimewa lah ya. Atau teman-teman yang nonton kemarin ya, itu istimewa ya. Di sebelah sini panggung, di sebelah sisi kanan panggung itu ada rembulan yang sangat cerah, dan alhamdulillah tidak hujan ya. Tapi dan saya juga herannya, saya kok sama kakak saya tidak membeli jas hujan.
kan di luar pas ngantri screening itu kan ada penjual jas hujan, tapi saya tidak membeli ya, kita yakin aja ini nggak hujan gitu ya. Dan alhamdulillah memang tidak hujan. Oke, Mbak Mulan jalan sekitar 1 jam dan saya masih mengontrol tenaga ya, saya cuma nyanyi-nyanyi, tidak terlalu menguras tenaga karena ini baru ya. Kalau saya 40 menit atau 1 jam sudah saya habiskan di Mbak Mulan, nah Dewa 19 saya tenaganya sudah habis. Oke, setelah Mbak Mulan itu cukup lama ya untuk menunggu apa namanya Dewa 19-nya itu sekitar jam 19.30-an lah ya. Setelah menunggu itu Dewa 19 akhirnya naik. Sebelumnya itu ada opening marching band atau apa itu ya, drum band lah ya, drum band masuk panggung dengan menyanyikan lagu Laskar Cinta menggunakan instrumen drum band. Setelah itu pembukanya itu banyak ya, yang di depan saya, belakang saya itu tebak-tebakan. Wah ini openingnya apa ini? Ada yang bilang Restu Bumi, ada yang bilang Arjuna. Kalau saya cuma mau menikmati, bodo amat mau openingnya apa, saya yang penting mau nonton Dewa 19. Dan ternyata salah semua tebakannya. Yang pertama itu angin. Wow 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 langsung bergelora ya. Dan vokalis yang di bawah itu semalam itu ada Mas Ari Lasso, Firza, Elo, tiga. Itu minus Mas Once. Konser berjalan sangat meriah. Ya, yang ditunggu-tunggu itu kan Mas Ari Lasso ya. Mas Ari Lasso itu naik sekitar kurang lebih 1 jam terakhir itu Mas Ari Lasso naik. Jadi yang pertama-tama itu gonta-ganti ya, Mas Firza sama Mas Elo gonta-ganti. Terus pokoknya meriah sekali. Mas Ahmad Dhani menyanyi Hadapi dengan senyuman dengan gitar akustik sangat menyentuh enak sekali lah pokoknya. Nyaman konsernya itu, nyaman. Pengalamannya itu saya juga heran ya, beberapa kali saya nonton konser-konser band yang mantap-mantap itu, meskipun di depan speaker nggak pening ya, kuping dan kepala itu nggak pening ya. Kalau budek ya wajar lah karena volumenya emang kenceng ya, tapi kok nggak budek ya. Tapi kalau kita nonton acara-acara ya, maaf kata ya, orkes yang Agustusan atau apa itu volume kenceng, tapi di kuping deng sampai kepala itu kadang-kadang pusing ya. Tapi kalau saya pernah nonton Noah di depan speaker persis ya, enggak pusing dan masih bisa dinikmati gitu ya. Atau enggak tahu ya, standar speaker mahal mungkin seperti itu ya. Kalau budak ya wajar lah kalau budak. Itu saya persis berada di depan panggung ya, di depan FOH. Tapi saya nggak kelihatan jelas karena di depan saya kan orang tinggi-tinggi itu. Saya menikmati lewat layar-layar juga. Mewah, panggungnya mewah, lightingnya oke, tapi ada satu lighting yang kalau dia nyala itu silau ya di depannya, karena saya langsung di depan panggung. Itu lampunya cuma satu, tapi kalau dia nyala itu silau. Tapi terbayarkan semualah ya untuk semuanya itu. Nah, waktu Mas Ari Lasso masuk itu pecah lagi lah ya, suaranya halus banget. Restu Bumi, terus Kirana, terus yang lain-lain lah dinikmati. Dan ternyata dihadiri sama Ibu Puan Maharani, Ibu Jokowi atau Ibu Iriana Jokowi, terus juga ada Menteri PUPR kalau nggak salah. Pokoknya enak lah, saya menikmati selama kurang lebih sampai jam setengah 11-an, sekitar 3 jam. Berdiri terus dan haus ya. Kendalanya itu haus, karena kan saya bawa minuman di screening dibuang ya. Sebenarnya di depan
di depan gerbang masuk itu ada yang jual minuman, tapi karena kakak saya itu, mbak saya itu lari-larian mau mengejar Mbak Mulan, jadi kepikiran beli ya. Emang salah saya ya. Jadi 3 jam itu kita teriak-teriak, nyanyi jingkrak-jingkrak, kehausan. 1 jam itu sudah haus, pokoknya enak lah, layarnya juga jelas, musiknya enak. Tapi sayang ada lagu yang kurang nggak keluar ya. Kamu adalah perempuan paling cantik di negeriku Indonesia Raya Nusantara, tidak keluar. Aduh, tapi nggak apa-apa, masih banyak lagu hits lainnya ya. Cuman pas waktu selesai saya baru sadar, wah ternyata lagu perempuan paling cantik tidak keluar. Oke, itu saja mungkinnya bisa saya share mengenai pengalaman saya nonton Dewa 19. Dan waktu keluar, alhamdulillah lancar-lancar saja pintu keluarnya, tidak terlalu berjubel. Di sini banyak yang jualan, langsung saya keluar, langsung saya sama Mas dan Mbak saya langsung beli minumannya, karena waduh haus banget, 3 jam berdiri nyanyi kering, minum deg-deg. Padahal di situ ada cilok, ada batagor, ada siomay, tapi sudah capek, sudah pingin pulang ya. Itu di depan stadion itu macet, jadi alhamdulillahnya arah ke hotel kita itu, misalnya yang macet itu arahnya stadion ke kanan, yang lampu merah itu, alhamdulillah arah ke hotel itu yang belok sini, jadi tidak macet. Alhamdulillah sampai ke hotel itu cepat seperti berangkat ya, tidak perlu macet-macetan. Dan langsung ke hotel, tidak makan, tidak mampir kemana-mana, sudah capek, sudah berdiri 3 jam begitu. Oke, ini ini handtag dari kaos official Dewa 19. Ini official merch. 195, maaf ya, bukan 200 tapi 195. Yang sepertinya yang dapat endorse, yang dapat lelangnya itu ProShop ya, ProShop Dewa 19 official merch. Wah, ini dibuat oleh ProShop, ProShop. Oh iya benar, 195 untuk kaosnya. Kalau untuk yang festival A ini saya beli di harga 585 kalau nggak salah ya. Soalnya yang B itu 550 atau 535 ya. Yang A itu saya beli 585. Kalau yang VIP itu 800-an kalau nggak salah. Kalau yang tribun itu 200-an kalau nggak salah. Tapi tribun jauh. Kalau yang tribun yang dapatnya yang di belakang FOH mungkin ketutup sama FOH itu. Soalnya FOH-nya juga gede. Jadi mungkin panggung FOH lah, ini tribun ketutupan. Tapi mungkin bisa ada cerita menarik dari teman-teman yang nonton di tribun, apakah suaranya jelas atau ke bawah angin ya. Soalnya jaraknya saya lihat lumayan jauh. Kalau suaranya bisa sampai jelas ke tribun ya berarti alhamdulillah ya, berarti emang venue dan akustik audionya itu bagus ya di Stadion Siliwangi. Memang sih ada angin yang sempripit, tapi nggak tahu ya kalau di tribun itu dengarnya jelas atau bagaimana ya. Kalau di depan panggung jelas ya, tidak bisa kita obrolin kan, memang speakernya seperti itu. Tapi kalau yang di tribun, mungkin teman-teman yang nonton di tribun bisa share di komentar apakah bisa mendengarkan dengan jelas atau cuma dapat gemanya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share. Terus setelah nonton Dewa ya, saya kembali ke hotel dan pulang tadi naik kereta Ciremai. Dari Ciremai sampai rumah itu sekitar jam 11-12 lah ya. 12. Oh iya, di rumah itu sampai jam 12-an lah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share tentang pengalaman nonton Dewa 19. Jadi kalau teman-teman
yang belum pernah nonton Dewa 19, saya doakan semoga bisa segera nonton ya, karena kapan lagi ya, ya kan. Kalau masalah tiket itu kita bisa menabung ya, saya juga nabung kok, tidak bisa mak bedunduk ya beli tiket yang seharga segitu, kecuali kita memang punya income lumayan ya. Tapi kan kita nabung juga nggak apa-apa. Untuk yang jelas kan biasanya kan informasi konser itu tidak satu dua minggu ya, biasanya 2 bulan atau bahkan 3 bulan, jadi masih ada waktu untuk nabung. Saya juga nabung. Terus karena gimana ya, ini yang ya, tapi kembali lagi ke, tapi meskipun selera ya, tapi saya sarankan kalau ada yang belum pernah nonton konser Dewa 19 bisa ditonton, karena memang berkualitas ya. Bayangkan ya kalau vokalisnya itu 4-nya itu bisa semua ya, panjenengan mendapatkan experience ngeri ya. Mas Once yang suaranya seperti itu, Mas Ari Lasso, Mas Firsa, Mas Elo. Kebetulan kemarin Mas Once-nya tidak ada ya. Terus untuk pengalaman untuk mendengarkan output audio konser yang istimewa itu mantap. Jadi kalau teman-teman, ya mungkin kalau teman-teman tidak menyukai Dewa 19, tapi saya sarankan kalau ada rezeki berlebih bisa nonton ya. Karena ya itu, sekarang itu Dewa 19 mungkin salah satu band teratas ya. Kalau bagi saya sih nonton konser top of the top sih mungkin bagi saya ya Dewa 19. Top of the top band yang ingin saya tonton itu memang Dewa 19, dan alhamdulillah ada rezeki dan ada kesehatan. Kemarin saya terwujud ya, alhamdulillah. Karena selain Dewa 19 sepertinya agak di bawah 19. Ini opini saya sendiri ya. Siapa sih yang tidak mengenal Mas Ahmad Dhani dengan wawasan audionya yang luas, wawasan musiknya, pasti dia tidak akan menyuguhkan sesuatu yang ecek-ecek. Ya bukan berarti band-band lain juga akan menunjukkan ecek-ecek ya, cuman ya, mungkin standarnya Mas Ahmad Dhani sedikit lebih beda. Jadi kalau teman-teman menyukai nonton konser dan ingin mendapatkan experience salah satu dari karya band papan atas lah ya, bisa menabung kalau ada rezeki. Oke, karena sangat memuaskan yang saya alami, nggak tahu yang teman-teman lain ya. Bukan, cuman kan pasti ada kelemahannya, tapi ya untuk selebihnya sangat puas lah. Kalau untuk masalah tidak bisa melihat itu kan persoalan di lapangan, mungkin karena depan kita tinggi-tinggi, kita tidak bisa maju, tapi kan masih ada layar, no problem lah, itu hal yang wajar, tidak perlu dipersoalkan lah. Kalau kamu mau pengen dekat dengan Mas Ahmad Dhani-nya ya kamu open gate, kamu berangkat jam 1 itu panas tapi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya, sebentar saya ingat-ingat dulu ya, kira-kira apa lagi yang bisa saya share. Mungkin cukup pokoknya itu saya beli tiket Pesta Rakyat ini, terus saya kena racun merchandise. Gak apa-apa. Oke, mungkin nanti di belakang saya sedikit sisipkan video yang dari konsernya ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kira-kira teman-teman yang nonton kemarin Pesta Rakyat di Bandung juga apakah memiliki pengalaman seperti saya atau ada pengalaman yang lain, bisa share di kolom komentar. Mari kita berbagi, kali ini bukan makanan ya, kita berbagi nonton konser Dewa 19 di Pesta Rakyat Bandung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala 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 wala.